Orang bicara artificial intelligence, wow gitu kan. Kalau saya lebih suka yang betul-betul the real intelligence. Jangan artificial lah, palsu. Itu pelsong ya Pak ya? Jangan-jangan nih saking canggihnya nanti ya teknologi ya Pak ya. Bapak mau masuk ke restoran, belum pesen dia udah keluar Pak. Nah itu. Ya, Pak. Jadi nantinya IoT itu bukan sekedar di luar, ditanam di kini kita. Yang ingin menanyakan konektivitas layanan 5G. Gimana nih Pak? Kapan nih Pak? Halo sahabat Sinarmas, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi bersama saya Stephanie Susanto dari Presiden Office Sinarmas dalam acara Simas Talk. Dimana bagi yang tidak tahu, Simas Talk ini merupakan wadah bincang-bincangnya Sinarmas tentang Sinarmas dan juga pilar usaha lainnya. Nah, pada kali ini kami juga tentunya akan menghadirkan narasumber yang kompeten, kredibel, dan juga expert di bidangnya. Nah kali ini lagi-lagi saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan Presiden Director Smartfriend. Siapa lagi, siapa bukan, namanya Pak Merza Fahis. Ya tadi jujur saya tanya, Pak cara baca belakangnya gimana? Bapak gimana Pak belakangnya tadi? Merza Fahis. Luar biasa. Itu kata ibu saya dulu. Nah itu dia, nama itu doa Pak. Nggak, makanya saya tanya dulu. Kata bapak saya juga Merza Fahis. Nah, jadi tapi biar lebih ikrip lagi Pak, kita manggilnya Pak Merza aja ya. Atau ada nama panggung mungkin, apa nama samaran Pak? Udah satu Merza di seluruh dunia. Oh iya, the one and only ya Pak ya. Oke, Pak Merza dan rekan-rekan sekalian, teman-teman, kita akan berbincang tentang transformasi digital. Dimana ini pada saat ini juga memang transformasi digital ini Pak Merza dan keluarga besar Sinarmas ini sedang dibahas hangat. Mungkin yang kita ngobrolin awal yang lagi viral terkini dulu. Mungkin sebenarnya bukan barang baru nih Pak. Mungkin Bapak udah sering nonton di film-film action gitu ya. Orang mau masuk pakai suaranya bisa dengan menggunakan suara orang lain, bahkan sampai wajah-wajahnya yang katanya menggunakan artificial intelligence atau yang kata-kata terkini namanya AI. Saya ingin tahu pendapat Pak Merza tentang itu terlebih dahulu. Silakan Pak. Waduh, berat ini pertanyaannya. Coba, saya mau apa yang bisa saya bantu untuk meringankan Pak? Orang bicara artificial intelligence, wow gitu kan. Kalau saya lebih suka yang betul-betul the real intelligence. Jangan artificial lah, palsu. Itu pelsong ya Pak ya? Ya, tapi itulah semua adalah bentuk-bentuk kemajuan teknologi yang hadir setelah dunia mulai mengenal ya istilahnya dulu abad informasi atau apapun. Ketika Y2K datang, semua orang udah meramalkan bahwa abad ke-21 ini adalah abad informasi. 23 tahun hari ini sudah kita lewati dari tahun 2000, mulai muncul memang bentuk-bentuk betapa kehidupan ini akan kita lewati dengan banyak perubahan-perubahan yang seperti kita rasakan. Kasihan itu sekarang dosen-dosen mulai mengeluh misalkan gara-gara apa itu ChatGPT. Padahal kita juga sebenarnya rentan loh Pak dengan ChatGPT itu. Ya oke, fine. Tapi itulah salah satu dari sekian ratus ribu atau bahkan juta penemuan yang pada akhirnya kita harus lihat sebagai sesuatu yang akan membantu hidup kita. Bukan menggantikan hidup kita, akan membantu hidup kita untuk lebih cepat, lebih praktis, lebih nyaman. Pokoknya semua kehidupan apa yang dibutuhkan manusia hari ini tersedia dukungan, bantuan dari teknologi digital. Ini Pak Merza sebenarnya masuk sebagai positivistik nih, yang kayaknya benar-benar positif terus gitu ya. Tapi tadi menarik pernyataan Pak Merza, karena sebenarnya pernyataan Pak Merza ini ditanyakan oleh seluruh pekerja. Pekerjaan kita Pak, Bapak sama saya itu bisa tergantikan oleh chat GPT tadi. Nah, bagaimana sih nanti kalau Pak Merza melihat sendiri pandangannya? Apakah memang itu, saya sempat membaca dalam artikel, jadi ada salah satu pengamat yang bilang sebenarnya jangan khawatir,
di balik ada layoff itu sebenarnya itu merupakan suatu keuntungan adanya pekerjaan baru Pak tambahan. Kalau Pak Mirza lihatnya gimana Pak? Semua yang ada hari ini yang sifatnya sangat otomatis, sangat mudah, sangat tersedia dengan indahnya di depan kita. Itu semua di belakangnya ada manusia. Betul. Gak mungkin ujuk-ujuk jadi yang namanya AI. Gak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ada chat GPT yang bisa jawab semua pertanyaan. Ada banyak ribuan orang yang menyiapkan jawaban di belakang itu. Ada banyak database yang sudah di-capture, di-mining dari kejadian-kejadian sebelum itu. Siapa yang mining itu? Siapa yang ngumpulin itu? Siapa yang mencacah data-data tadi menjadi data yang terstruktur sehingga bisa dihidangkan dengan baik? Siapa yang kemudian akan menghidangkan itu menjadi sebuah display yang sangat terstruktur, mudah dibaca dan enak? Itu semua adalah tenaga-tenaga kita yang memang dari awal menyiapkan itu dengan tentu saja disiplin ilmu yang berbeda dengan dulu zaman kita tidak model digital. Jadi sebenarnya kita mau bilang secanggih-canggihnya teknologi lebih canggih manusia. Itu yang saya katakan, the real intelligence. Itu semuanya pasti jauh di atas artificial intelligence. Luar biasa. Jadi sebenarnya pertanyaannya apakah kita mau belajar lebih lagi above and beyond gitu kan ya, atau enggak gitu. Berlandaskan six value Sinarmas Pak. Ya. Perbaikan berkelanjutan, inovasi gitu kan. Kita salah karena jadi karyawan Sinarmas. Saya lulus tahun 1980. Tua banget. Enggak sengaja itu. Enggak. Keceplosan bisa diedit, Keceplosan. Bisa diedit Pak, jangan khawatir. Saat itu saya udah belajar komputer. Dan saya ingat sekali ada sebuah tulisan bahwa computer and communication akan menjadi landasan way of life kita semua. Itu yang kita rasakan hari ini. 43 tahun kemudian, walaupun saya masih umur 43. Ya, oke lah. Ya, bisa. 43 tahun kemudian, saya baru merenung, iya ya, dulu saya baca itu ternyata ini semua kejadiannya. Karena kan smartphone ini kita keluarga besar Sinarmas butuh tahu, stakeholder di luar sana juga butuh tahu what's going on di smartphone. Pengen tahu ada apa sih perkembangan yang baru, terutama kita ingat tahun lalu bahwa smartphone sedang mempersiapkan ekosistem digital. Pak Mirza sempat menyatakan bahwa infrastruktur harus dibenahi, segala macam harus dibenahi dari hulu ke hilir. Tapi mana yang paling penting nih Pak? Prioritasnya yang mana dulu nih kalau Pak Mirza lihat? Kita harus jalan paralel. Kalau kita bicara dunia digital, kalau di keluarga kita terus ingatnya smartphone. Kenapa gitu kok orang ingatnya smartphone kalau ngomong digital? Karena smartphone berada pada basic platformnya. Smartphone inilah yang menguasai infrastrukturnya, yaitu jaringan telekomunikasi. Ini merupakan platform utama dari seluruh kehidupan digital. Tapi hanya platform ini aja nggak jalan. Ibarat saya beli komputer tapi belum diisi sama aplikasi-aplikasi, sama program-program, ya udah nyalain tok, udah lihat gitu. Tapi nggak ada manfaat apa-apa yang bisa diambil sebelum di atas itu kita tempatkan yang namanya aplikasi. Di ujung-ujung aplikasi ada data. Nah, ketika data diproses oleh aplikasi, baru muncul manfaat. Nah, manfaat ini pun akan dimanfaatkan lagi oleh sisi-sisi lain, terus inilah yang kemudian layering daripada dunia digital ini. Nah, kita semua harus jalan ini bersama-sama, tidak saling menunggu. Infrastruktur utama yang kita sebut digital platform yang paling dasar adalah jaringan telekomunikasi agar semua pengguna mendapatkan akses internet. Ini pasti yang paling utama. Nggak ada ini, ya nggak ada internet. Nggak ada internet, ya udah nggak ada digital. Karena semua basisnya di situ. Tapi internet doang nggak ngapa-ngapain, ya bisa. Apa yang kemudian saya katakan harus paralel? Maka seluruh sektor, kita ini keluarga besar Sinarmas bukan main. Segala ada di semua sektor kehidupan.
mulai dari kehidupan sehari-hari sampai kehidupan yang tidak sehari-hari, ada semua. Nah, ini semua harus secara paralel mengembangkan kehidupan yang berbasis digital, menggunakan infrastruktur yang dibangun oleh Smartfren, menggunakan seluruh data yang dikumpulkan dan di-mining dari seluruh sektor tadi, dimanfaatkan jadi sesuatu kekuatan yang besar dan siap untuk dimonetize, untuk dihidangkan kepada masyarakat. Itu yang penting kata-kata yang terakhir ya. Kalau udah ada kata monetize tuh kayaknya teduh gitu ya Pak ya, hati ya Pak ya. Ujung-ujungnya kan gitu. Memang banyak orang bilang uang bukan hal yang membuat kita bahagia. Tapi banyak uang akan membuat kita bahagia. Pak, tapi ada tantangan nggak sih Pak? Banyak. Nah itu dia. Enggak, hidup tanpa tantangan nggak enak. Itu dia ya. Ini Pak Mirza laki. Gitu kan ya. Tapi iya, tantangan apa? Infrastruktur udah disiapin. Apakah memang selain itu ada tantangan lain? Apakah memang bisakah mumpuni SDM kita gitu? Apakah Smartfren juga bisa overcome permasalahan tantangan tersebut? Gimana Pak dari sisi Smartfren? Ya, pertama di infrastruktur sendiri bukan 100% siap. Banyak tantangan. Kita lihat kalau dunia digital, internet segala macam ada dua arena sebetulnya yang kita tekuni. Pertama area yang akses internetnya adalah wireless tanpa kabel, tanpa yaitu seluler. Satu lagi yang fixed line. Nah, Smartfren dan seluruh keluarga besarnya itu dua-duanya ditekuni. Saya katakan keluarga besar ini termasuk keluarga besar Sinarmas, kita punya MyRepublic, kita punya Moratel yang aktif di bidang fix, kita ada Smartfren yang mobile. Nah, dua-duanya ini belum 100% bisa memenuhi semua kebutuhan untuk melewatkan segala macam informasi dan proses yang ada dalam digital kita. Kenapa? Gitu kan. Pertama, bangun ini gak dalam semalam selesai. Bukan kayak bikin candi. Bukan bikin candi. Namanya aja telekomunikasi, tele itu jarak jauh, jadi bikinnya jauh-jauh kan, lama. Enggak, tele itu juga namanya bertele-tele. Panjang Pak. Itu. Tantangan membangun jaringan telekomunikasi khususnya di negara kita yang bukan main besarnya, ini juga gak gampang. Tidak sekedar besar, secara geografis juga bukan main. Jakarta enak lah. Jalan gede, gali jelas kemana-kemana. Begitu bicara Sumatera, Kalimantan, banyak hutan belantara, tapi ada orang kehidupan di tengah-tengah situ, kita pun harus akses itu. Itu gak gampang. Nah, yang kedua, juga sumber daya untuk melayani semua kebutuhan akses internet dengan kualitas yang memadai, ini juga masih harus ditambah. Apa sih sumber dayanya? Yang paling utama kalau kita bicara mobile atau yang bergerak atau HP-HP ini, itu adalah spektrum. Spektrum ini kita 100% rely on government decision. Hari ini semua spektrum habis terpakai. Pemerintah sedang melakukan penataan ulang, ditata ulang, direcoupling, di segala macam, dipindah-pindahin, yang daerah ini pindah ke sana, ini ke sana. Ini membutuhkan waktu. Contoh, kita mungkin masih dengar kemarin ada perubahan TV dari analog ke digital. Itu tidak lain salah satu bentuk daripada penataan ulang frekuensi oleh pemerintah agar frekuensi yang tadinya dipakai oleh TV analog bisa digunakan untuk mobile operator. Belum selesai. Kita tunggu. Berikutnya untuk macam-macam. Ini semua proses yang kita tunggu. Tanpa spektrum frekuensi yang cukup, ya kita nggak bisa menghasilkan sebuah kualitas akses yang memadai. Ini juga gitu. Kedua lagi, apa yang masih perlu disiapkan supaya betul-betul internet ini memenuhi kriteria quote-unquote memadai dengan kualitas yang bagus, supaya ya bolak-balik nanti lemot. Nah itu nggak ada lagi nantinya. Yaitu jaringan penghubung fiber optic network. Ini juga di Indonesia bangunnya bukan main. Saking luasnya negeri ini, untuk menghubungkan semua titik ini dengan fiber optik itu
kira-kira butuh waktu kalau mau jujur-jujuran 20 tahun nggak cukup. Oleh sebab itu, pemerintah bersama kita semua para pelaku industri mencari terobosan-terobosan bagaimana supaya ini cepat. Tanpa fiber optik, ya nanti 5G rasa 2G gitu. Yang kedua, bukan cuma sekedar fiber optik. Teknologi-teknologi yang baru yaitu satelit. Kita juga ikut aktif dalam pembangunan satelit yang disebut dengan kata HTS, High Throughput Satellite. Jadi satelit di atas sana akan menjadi hub penghubung kita semua dengan broadband atau high speed internet. Nah ini yang juga kita tunggu, mudah-mudahan launching akan sukses tahun depan, maka seluruh titik di Indonesia akan terhubung dengan internet kualitasnya yang memadai. Nah, bicara tentang layanan konektivitas nih, saya mewakili dari seluruh keluarga besar Sinarmas dan juga masyarakat yang ingin menanyakan konektivitas layanan 5G. Gimana nih Pak? Kapan nih Pak? Jadi kalau bicara 5G, pasti yang dibayangkan high speed. Padahal bukan itu tujuan utama daripada 5G. apa Pak tujuannya? Cari jodoh, dapat jodoh? 5G ini ditemukan teknologinya dengan kecepatan 10 kali lipat paling sedikit dibanding 4G. Kapasitasnya kira-kira 100 kali lipat dibanding 4G. Dan apa namanya itu? Reaction speed. Jadi kecepatan kan cepatnya data mengalir. Ini enggak, kecepatan si sistem mereaksi kita. Itu sangat cepat. Itu kayak kecepatan loading kali ya? Jadi apa contoh, nggak pakai buffering Pak? kalau suka main games nih, kalau kita internetnya lemot, kita nembak sekarang nyampe musuhnya besok. Oh itu dia, ngetom duluan Pak itu. Jadi kalau pakai 5G, wah belum dipencet udah Udah nembak. nembak. Nah itulah yang dikatakan oleh 5G, yang dijanjikan oleh 5G. Pertanyaannya lalu, saat ini yang sangat-sangat membutuhkan hal seperti itu, apa aplikasinya? Kalau saya mewakili yang lain ya gamers Pak. Gamers, seneng-senengan. Tapi mungkin industri kali Pak yang harusnya memang itulah. Jadi memerlukan. industrilah yang akan sangat-sangat membutuhkan kualitas 5G ini. Yang kedua adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya mission critical. Contoh yang banyak sekarang mulai dibicarakan orang adalah mobil tanpa supir. Jadi nanti taksi-taksi segala macam kita pesan pakai aplikasi, datang seret, supirnya nggak ada, takut mau naik kan. Ada sangka Nah mobil. ini kritikal karena dia betul-betul harus tahu sekitarnya, nggak boleh nabrak. Betul. Bayangkan di Jakarta, kalau mungkin di beberapa negara maju, trafiknya tertib, nggak ada motor seliweran di sekitar mobil, nggak ada mobil seliweran di sekitar beca, gitu kan? Di sini kan ada semua itu, sehingga sistem harus merespons sangat cepat, tidak boleh telat. Kalau tiba-tiba ada sepeda nyebrang, cek, gitu kan? Nah ini mission critical seperti ini membutuhkan 5G. Kereta cepat membutuhkan 5G. Apa aja yang sifatnya sangat-sangat kritikal membutuhkan reaksi cepat. Latency itu menjadi barang yang mahal dan ini pertama kali dikenalkan oleh 5G bahwa latency untuk 5G akan jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya. Jadi kembali lagi kapan 5G akan siap di Indonesia? Bukan cuma smartphone, semua penyelenggara telekomunikasi yang gede-gede itu pun juga sedang membangun bersama-sama tadi kesiapan yang betul. Percuma 5G dibangun kalau rasa 2G, rasa 3G. Yang kedua, yuk kita paralel tumbuh bersama. Yaitu industri menyiapkan semua aplikasi. Semua hal yang terkait aplikasi-aplikasi, penggunaan-penggunaan kehidupan sehari-hari yang membutuhkan hal-hal yang tadi, mission critical. Kita tumbuh bersama, 5G kita bangun, itu juga bareng pada titik yang bersamaan ini siap masyarakat menikmati manfaatnya. Oke, saya mau ajak Bapak ke pertanyaan selanjutnya, tapi saya harus baca karena ini ada angkanya Pak.
Jadi berdasarkan data yang kami kumpulkan, tarif internet di Indonesia ini menempati urutan 12 yang termurah Pak di dunia. Ini berdasarkan laporan dari cable.co.uk dan ini tentunya mengancam keberlangsungan bisnis telekomunikasi. Salah satunya adalah kompetisi atau daya bersaing antara operator. Nah, bagaimana Bapak melihat ini dan apa aja sih Pak sebenarnya faktor penentu tarif internet Pak? Kalau kita bicara connectivity, kita nggak bisa sendirian, bahwa semuanya harus saling terhubung. Kalau saya mau membuka websitenya, sebutlah nasa.com, pengen belajar nih gimana naik mobil ke bulan. Itu servernya ada di Amerika sana. Tapi kenapa begitu saya enter return, blep, not in 1 second udah datang jawaban. Itulah keterhubungan tadi. Bahwa permintaan saya yang saya klik dari komputer di rumah lewat jalur internetnya smartphone masuk ke gateway internasional, dikirim serut ke Amerika dalam tempo milisecond, keluar jawaban, balik lagi ke laptop saya. Kok nggak kesasar ke laptopnya Stefani atau ke laptop? Nah, ini semua keterhubungan ini mengakibatkan bahwa kita harus bangun semua titik hubung, tidak boleh ada yang tidak. Karena kita nggak tahu setiap orang itu membuka internet yang servernya ada di mana. Mau di Afrika kah, mau di Australia, di Jepang, di Cina, di Amerika, Rusia, dan lain-lain, sampai kutub utara pun kita nggak perlu tahu lewat mana, tahu-tahu muncul nyampe di laptop. Aja ya, gitu kan. Maka di dunia ini ada perjanjian interkoneksi antar titik-titik tadi, yang mana itu semua nggak murah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk investasi jaringan kita sendiri, hari ini mungkin bisa dihitung jari lah industri yang membuatnya. Dari Cina ada, dari Eropa ada. Harganya apa mereka beda? Oh, jual di Indonesia lebih murah, di Amerika lebih mahal. Enggak, sama. Saya beli 1 unit perangkat di mereka, itulah harganya. Ya beda-beda tipis tergantung bayarnya kapan. Nah, apa kesimpulannya? Sebetulnya capex untuk sebuah platform yang namanya jaringan telekomunikasi dimanapun dibangun mirip-mirip. Tapi kenapa di Indonesia kok bisa jualan murah, di negara maju bisa jualan mahal? Di sini memang market driven. Market driven bukan berarti maunya kita. Kalau sampai kita jualan mahal sebagaimana jualan orang-orang di negara lain yang maju, Amerika atau Eropa, kira-kira kita akan punya akses internet nggak seluruh masyarakat Indonesia ini? Enggak lah. Enggak. Enggak mampu. Karena daya belinya nggak ada. income per kapita kita masih tidak sehebat mereka. Nah, disinilah ada trade off. Kita duduk bersama dengan pemerintah. Ini transformasi digital masih sedang berproses. Kita harus percepat. Untuk percepat, ayo kalau boleh jangan mahal-mahal dulu, kira-kira gitu kan. Sehingga kita mencoba untuk menyesuaikan ini. Tapi coba kita lihat setelah dimurahin, dipakai apa sih gitu kan? Yang nonton lah, yang paling gampang dengerin musik, mainan medsos ini. Nah, ini mulai setelah bertahun-tahun ini kita melihat segala macam, kita mulai lihat mungkin udah saatnya pelan-pelan gitu, di mana internet ini kita mulai sosialisasikan bukan barang yang seenaknya bisa dipakai. Pakailah yang bermanfaat, pakailah yang benar, pakailah yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu volume per kapita nantinya betul-betul yang optimum. Sehingga industri ini bisa menyediakan satu kapasitas yang memang dibutuhkan. Nah, mudah-mudahan itu akan secara balance nantinya, pendulum ini akan terus bergerak sampailah kita pada supply and demand yang seimbang, sehingga harga bisa pelan-pelan memenuhi kebutuhan
industri ini untuk sehat. Ini yang penting. Tapi tetap bahwa masyarakat hari ini masih teriak-teriak internet mahal ya. Ya oke lah. Mahal karena apa? Dibandingkan dengan daya beli. Kenapa? Daya beli setiap orang, katakanlah misalkan, oh saya bertelekomunikasi untuk internet tiap bulan 50.000 karena gaji saya sekian misalnya. Harusnya 50.000 itu cukup. Tapi karena hanya untuk buat nge-hoax, buat ini kan sayang. Harusnya itu nggak perlu. Ya, jadi sebenarnya harus dibarengi dengan literasi digital ya Pak ya. Ya, karena kalau tanpa literasi digital yang Bapak bilang juga jadi sia-sia sebenarnya. Ini sayang lah gitu, barang-barang ini daripada nantinya dipakai untuk yang hal-hal yang nggak penting, quote unquote. Ya buat seseorang nonton film penting, buat Stefani maha penting, buat saya setengah penting kan. Stanky ya Pak. Oleh sebab itu mari kita cari equilibriumnya, dibalance semua. Ketika ini semua makin kita dewasa berinternet, ini semua akan menolong industri yang akan sehat, harga akan stabil, harga tidak mahal, tapi juga tidak membuat industri ini tidak sehat. Nah, saya ada 2 pertanyaan yang sumbernya berbeda-beda. Yang satu dari teman-teman media dan satu lagi nih ada salah satu kawan saya. Yang pertama adalah, Pak Mirza, bagaimana peluang dan kesiapan Smartfren nih perihal pengembangan jaringan telekomunikasi di IKN? Wah, udah senyum nih. IKN, wah keren. IKN gitu. Kita udah sepakat untuk IKN. Hanya akan dibangun fasilitas betul-betul yang the best, state of the art daripada Pak, telekomunikasi. definisi the best itu apa Pak itu? Elaborate lagi Pak. Pertama, bahwa titik dimanapun di dalam geografi IKN tidak boleh ada sejengkal pun yang tidak mendapatkan akses telekomunikasi. Mantap. Nah, kedua, akses telekomunikasinya juga yang benar-benar berkualitas. Artinya apa? Secara kecepatan kalau kita bicara internet harus di atas rata-rata. Secara kualitas dalam menggunakannya baik untuk bervideo, untuk suara, untuk apapun, punya quality of service yang di atas rata-rata. Teknologi yang digunakan, kalau hari ini kita bilang 5G adalah mutakhir, sana udah kita map untuk 6G. Kemudian jaringan-jaringan fisik tidak ada lagi berseliweran di atas kepala kita. Semua tidak nampak. Dan sudah disiapkan infrastruktur yang memang akan cukup untuk 40-50 tahun ke depan. Dan lain-lain, itulah yang kira-kira yang akan kita bangun. Nah, bagaimana cara bangunnya? Kita udah sepakat bahwa seluruh pelaku industri ini bergotong royong untuk mewujudkan itu, membagi tugas masing-masing. Nah, jadi mudah-mudahan IKN akan dibangun sesuai dengan jadwal yang ada. Kita sudah bagian daripada proses ini dan kita harapkan betul ketika IKN diresmikan, telekomunikasinya betul-betul yang kita idam-idamkan seperti dalam film-film itu. Iya, jadi dalam gambaran dan kacamata yang betul ya Pak ya. Dan betul-betul ini digital city yang saya sebut tadi, state of the art. Nah, jadi terjawab ya sudah ya. Nah, ya, satu lagi ini tentang Smartfren community. Kita tahu Smartfren ini banyak komunitas, apalagi ini sesuai dengan arahan pemerintah, kita akan terus menggarap yang namanya UMKM naik kelas. Nah, gimana cara Smartfren untuk membuat UMKM ini naik kelas sih Pak? Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Smartfren? Ya, kita pertama harus sepakat dulu bahwa untuk meningkatkan derajat capacity dari UMKM, lompatan yang benar adalah berbasis digital. Karena kita nggak bisa lagi model-model dagang mikul dan lain-lain udah selesai lah. Maka digital harus menjadi satu basis bagaimana kita mengembangkan capability dan capacity UMKM. Nah, ketika kita udah sepakat itu, maka apa yang kita lakukan? Kita melakukan banyak hal kepada UMKM yang kita sebut sebagai komunitas Smartfren tadi,
untuk kita bina, kita berikan pengetahuan, kita upgrade capacity-nya di bidang digital. Apa saja? Mulai dari bagaimana memanfaatkan hal-hal yang sifatnya digital via internet, bagaimana mengembangkan konten yang menarik, bagaimana mengkomunikasikan konten tersebut dalam media digital, dan semua hal tentang digital, bagaimana kita kemudian meng-create yang namanya ya quote-unquote e-commerce dan lain-lain, bagaimana mendaftarkan diri kita. Nah, ini sudah banyak kita lakukan di beberapa simpul kota-kota di mana komunitas Smart Friend yang kita gabungkan dalam komunitas apa istilahnya community, Smart Friend Community, ini adalah teman-teman dari UMKM. Nah, di situ langsung kita bina dari segi digitalnya. Yang kedua, tentu saja kita juga tidak sekedar mereka para pelaku, kita juga memberikan pengetahuan kepada sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya. Bagaimana kalau mau beli keripik ke situ, nggak perlu datang ke rumah itu lagi, ada tool-toolnya. Jadi menghubungkan si produsen kemampuan digital dengan si konsumen berpengetahuan digital, ini ternyata bisa mempercepat proses daripada ini tadi UMKM dalam berbisnis. Nah, beberapa hal yang sudah kita raih juga kita gandeng mereka tidak sekedar sebagai produsen-produsen memanfaatkan digital, tapi mereka kita ajarin juga bagaimana berkolaborasi lewat digital dengan value chain yang lain. Ada dengan desainer, ada dengan industri tekstilnya, ada dengan sehingga jadilah fashion. Ini semua sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan dan terus kita ajak agar komunitas ini makin besar dan makin besar. Saat ini kita sudah mempunyai komunitas di lebih dari 100 kota dengan member kurang lebih dari 100.000 dan itu semua yang terus berevolusi sekarang. Oke, Pak, untuk sampai 5-10 tahun ke depan lagi ya, kalau menurut Pak Mirza dari sisi Smart Friend Kacamata, seperti apa sih nanti platform sosial media dan dunia virtual kita, Pak? Kalau lihat mimpi-mimpi itu, ini baru awal. Sekarang ini dari sebuah transformasi yang nantinya ya bukan main. Bukan main dalam arti kata bahwa kehidupan kita nantinya benar-benar ketergantungan terhadap dunia maya ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Nggak ada lagi yang perlu dilakukan karena semuanya supported by automation yang akan ada di depan kita tanpa kita harus nyentuh apa-apa. Bangun tidur tahu-tahu mandi. Bukan, Pak, bangun tidur tahu-tahu melek. Bingung kan tuh. Jadi teknologi adalah alat yang akan membantu agar hidup kita lebih mudah, hidup kita lebih cepat, hidup kita lebih meringankan kita dari semua tanggung jawab yang hari ini masih kita lakukan secara manual. Tapi kembali lagi, teknologi hanyalah sebuah alat bantu. Pemain utamanya adalah kita-kita. Main actor, artisnya kita. Mari kita lakukan apa yang menurut kita yang terbaik. Alat bantu kita manfaatkan. Kalau memang tidak membantu kehidupan kita, ya nggak usah. Sama sebenarnya nggak selain literasi digital, tahu nggak Pak, satu lagi ada literasi apa? Literasi jempol. Soalnya kalau nggak di jempol nggak bisa tuh, Pak. Karena soalnya otak sama jempol nggak sinkron. Perlu lagi jempol. Kalau udah itu ya, Pak ya. Belum ngomong udah keluar. Speech to text, ya. Sekarang udah speech to text. Betul. Nantinya tidak lagi speech to text. Pikir, Brain think. to text. Oh, hebat tuh ya. Ada nanti langsung kasih chip di situ. Kayak waktu itu ingat gak Pak, kita pernah bincang-bincang, jangan-jangan nih saking canggihnya nanti ya teknologi ya Pak ya. Bapak mau masuk ke restoran, belum pesen dia udah keluar Pak. Ya Pak. Jadi nantinya IoT itu bukan sekedar di luar, ditanam di kini kita. Jadi apa yang sedang terjadi? Ya, ini kan biokomputer. Biokomputer bisa berinterface dengan elektronik komputer, menghasilkan sinyal kemana-mana. Ya itu tadi. Saya baru bangun, hari ini aku makan steak.
Steve di mana? Oh di Wolfgang misalkan gitu. Di sana langsung, Mirsa pesen ini. Siapin jam berapa? Aku datang nggak pakai ngomong, meja bapak di sana. Kedip makanan udah ada. Nggak pakai bayar, akun bankku udah terkurangi. Anyway Pak, ini kalau dalam catatan saya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Pak. Kita udah nggak terasa ngobrol banyak, kita udah ngomongin infrastruktur, kita udah ngomongin ke depan smartphone seperti apa. Kayaknya nggak lengkap kalau nih kapan lagi kan main sama presiden direktur, asik nggak tuh? Kapan lagi saya mau main game? Ini tanda-tanda mau dikerjain. Oke Pak, saya punya ada beberapa pertanyaan, ada games, Bapak pilih ya. Saya sebutin ada 2, tapi harus cepet nih Pak. Nggak boleh pakai mikir, alias GPL, nggak pakai lama. Saya belum pakai AI. Iya, mau saya pencet dulu nggak Pak gitu? Oke, nomor 1, udah siap Pak? Masih pakai merem ya? Oh ya, konseptor atau eksekutor? Eksekutor. Ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Tinggal dompet. Ketinggalan handphone apa ketinggalan istri? Waduh, ini nggak berani jawab. Ini ya. nggak ada sih Pak di sini. Serba salah itu jawabnya itu. Sebetulnya yang milih yang itu, tapi ada yang marah. Saya skip kalau gitu. Spontan atau rencana? Rencana. Buku atau film? Film. Telepon atau kirim pesan teks? Telepon. Ahli dalam segala hal atau sangat berbakat dalam satu hal? Sangat berbakat dalam satu hal. Idealis atau realistis? Realistis. Luar biasa. Udah cuma segitu aja yang tadi. Tanpa kesimpulan ya. Tanpa kesimpulan. Itu enaknya saya Pak. Saya tinggal nanya kesimpulan, saya berikan lagi kepada yang nonton. Apa yang Anda simpulkan? Ya Gitu udah, kalau itu nanti saya nanya sama yang nonton. Ya, itu udah paling gampang Pak, gitu kan. Anyway Pak Mirsa, thank you for coming. Sama-sama. Terima kasih juga. Sukses buat kita semua. Ya, saya kalau di sini disuruh baca obrolannya seru sekali. Kalau kata anak zaman sekarang isinya daging semua. Padahal orang ada yang bilang Pak suka pakai kikil, suka pakai campur ya Pak, gitu. Udah nggak ada daging lagi Pak. Enakan Kiki loh. Iya, Pak. Terakhir lah Pak, kalau gitu Pak, dari Smart Friend, harapan visi misi ke depan. Terakhir sebagai closing kita penutup Pak, biar kelihatan pinteran dikit saya Pak. Tadi ngomongnya udah terakhir, sekarang terakhir lagi. Terakhir Pak, kan saya mau begitu Pak, terakhir, tapi nggak selesai Pak. Gitu. Jadi kembali lagi kalau bicara Smart Friend, kita pengen menjadi satu provider, platform digital yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh pemakainya. Kenapa? Karena nyaman, enak, dan terjangkau. Itu kuncinya. Anyway, that's all rekan-rekan keluarga besar Sinarmas. Terima kasih sekali lagi Pak Mirza atas waktunya. Jangan lupa kita akan. Oh Pak, saya saling dulu Pak. Oh, Takut ini ntar abis ini saya disuruh beresin meja lagi. Kita akan ketemu di Simas Talk selanjutnya. Jangan lupa Simas Talk ini merupakan salah satu wadah yang kita akan sering ngobrolin tentang Sinarmas khususnya dan juga pilar-pilar usaha lainnya. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau saran atau topikalnya, feel free silahkan drop di bawah ini message, text, whatever yang memudahkan kalian. Kita ketemu di acara Simas Talk selanjutnya. Thank you. See ya.